80-an itu berkembang orang baca. Amit Jabar yang dia dengan bebano besar itu. Amit Jabar itu udah meninggal. Satu-satunya penyair yang meninggal ketika baca puisi. Jadi dia baca puisi ketika ulang tahunnya Trisakti diundang di pentas, orang sangka dia main-main. Mungkin serangan jantung. Jadi pas dia baca puisi itu dia meninggal. Sepupunya ada di sini, Warunas M. Jabar. Ya. Jadi artinya masing-masing sastrawan menampilkan hal-hal yang atraktif tadi. Yang tahu saya itu Amit Jabar dengan Bebano tadi, kemudian Ibrahim Sattah dengan pola-polanya dia. Bahkan Ibrahim Sattah tuh ada satu puisi yang dia bismillah, dia memecahkan kaca. Memang dipecahnya kaca. Jadi kalau dia baca baik di Taman Budaya Pekanbaru maupun di tim, dia baca kaca. Dan dia juga yang membaca itu dengan membawa semacam godam, kalau orang Melayu mengatakan palu. Bukan palu martil, kayak tangkai baseball. Main baseball itu kayak tangkai itu. Dia mungkin membantu tangannya. Ya, yang saya tahu, yang saya lihat di sini dia menggunakan memukul meja. Gitu. Oke. Nah, itu tahun 80-an. Berkembangnya lebih kurang 10 tahun. Jadi waktu itu euforia puisi mantra itu di Indonesia, penyair-penyair pemula juga banyak yang ngekor. Karena euforia di sana. Dimensinya Sutarji itu banyak sekali. Dia penyair yang pertama secara terang-terangan minum bir. Akhirnya penyair pemula banyak yang main pentas tuh minum bir. Padahal dia mengatakan saya ini orang laut. Dia besar Tanjung Pinang. Orang laut itu biasa mau ke laut itu mau memanaskan badan. Kalau di orang Tapanuli kehidupannya minum tua. Kalau orang laut itu kan tidak. Kebetulan dia dekat dengan Singapura, Anda tahu dulu itu udah lama. Bahkan zaman-zamannya jayanya Tanjung Pinang, orang istilahnya guru-guru juga cuci tangan tuh dengan bir, karena gajinya tuh dolar. Jadi udah aneh lagi bagi orang kepulauan itu. Paham? Nah, jadi itu satu. Yang kedua tadi yang model tampilnya dia atraktif. Ya, nah itu ngikut termasuk Ibrahim Sattah. Jadi dia bukan sekedar hanya seorang penyair yang pandai menulis, tapi dia seorang deklamator, seorang singapodium juga. Nah, itu wajar dia mengatakan dia sebagai presiden penyair Indonesia. Karena sebelum itu tidak ada yang mampu mengubah atau menyaingi Chairil Anwar. 40 tahun loh masanya. Tidak ada yang bisa menyaingi Chairil Anwar. Puisi bebasnya Chairil Anwar. Nah, hanya Sutarji. Cuma orang taunya di K13 juga kita mengenal namanya pengenalan, baru pada tingkat pengenalan. Puisi mantra itu belum mendalam di kurikulum K13, baru sifatnya pengenalan. Ya, kenapa tidak ke apresiasi yang lebih dalam? Karena memang puisinya Sutarji itu, puisinya itu sulit untuk ditafsirkan. Kata Gunawan Muhammad, kategorinya puisinya Sutarji itu puisinya puisi gelap. Nuansa bunyinya kuat, tapi secara maknanya itu sulit untuk ditafsirkan. Gitu. Kalau menurut Herman Jawaluyo, dia kental estetika bunyinya, tapi dia tidak begitu menghiraukan pesannya. Beda dengan Chairil, pesan lebih diutamakan, sementara unsur estetikanya itu kurang.
Dan dibandingkan Amir Hamzah bisa memadupadankan kedua unsur tadi. Ya, bisa memadupadankan kedua unsur itu. Karena itu dikatakan Amir Hamzah itu raja penyair pujaga baru. Karena dia bisa memadupadankan antara unsur keindahan dan unsur manfaat atau amanat tadi. Oke, saya lanjutkan. Jadi Khairil itu Sutarji tadi dia berpedoman konsep dia berkarya itu ya kredonya. Cuma Sutarji itu tidak bisa mempertahankan kredonya. Tidak bisa mempertahankan kredonya. Anda baca di O Amuk Kapa, puisi terakhir. O Amuk Kapa, kumpulan puisinya Sutarji. Dia muncul puisi yang polanya kembali ke pola Khairil Anwar. Akhirnya orang berkata-kata, ini Sutarji tidak bisa mempertahankan kredonya. Ada puisinya judulnya Walau. Walau penyair besar takkan sampai ke batas Allah. Dulu pernah ku minta Tuhan dalam diri, sekarang tak. Anda baca di puisi. Cari kalau saya salah. Puisinya judulnya Walau. Walau. Ya, walau penyair besar tak sampai ke batas Allah. Dulu pernah ku minta Tuhan dalam diri, sekarang tak, katanya. Ya, alih bataku habis telah sudah, katanya. Benar? Benar? Baca, Bu. Coba baca. Walau penyair besar takkan sampai sebatas Allah. Dulu pernah meminta Tuhan dalam diri, sekarang tak. Iya. Kalau mati, mungkin matiku bagai batu taman, bagai pasir taman. Jiwa membungkung dalam baris saja. Iya. 7 puncak membilang-bilang, nyeri hari mengucap-ucap. Di butir pasir kutulis rindu-rindu. Walau huruf habislah sudah, alih bataku belum sebatas Allah. Jadi puisi itu yang membuktikan Sutarji itu kembali ke pola Khairil. Oke? Nah, itu pula lah yang mengakhiri para pengikutnya dia. Jadi puisi mantra itu berkembang di Indonesia, boomingnya itu 10 tahun. Tahun 80-an sampai 90-an. Oke? Nah, Saya lihat 14 baris, Pak. iya, itu pola barisnya nanti Anda lihat nanti itu bicaranya pola barisnya Anda katakan kan ikut soneta. Benar, itu bagus, pintar. Nggak, maksud saya dari segi bahasanya itu kan sudah bahasanya bukan bahasa yang seperti yang dikatakan kredonya dia. Nah, akhirnya dia mengakhiri bentuk konsep kredonya tadi yang saya katakan kredonya perubahannya dia itu. Nah, dialah kembali ke itu kan puisinya ada tipografinya biasa aja. Nah, kembali ke Khairil. Nah, boomingnya Sutarji itu dari 80-an sampai 90-an. Jadi kalau Anda katakan sekarang, Pak, puisi kok nak dengar lagi puisi mantra? Ya, setelah itu orang kembali ke pola Khairil. Ini tahun 1909, Pak Walau. Iya, saya kata 80-an itu bisa jadi gitu ya. Nah, dia kan tidak mungkin tahun 80-an. Dia memperkenalkan itu, mungkin di karyanya sebelum itu, tapi kredonya dikenalkan orang itu diperkenalkannya itu tahun 80-an. Bisa jadi dia berkarya itu sebelum itu. Ya, dipublikasinya itu tahun 80-an. Oke, paham? Nah, Anda bisa lihat di bukunya O Amuk Kapa, kumpulan puisinya, terbitan Sinar Harapan. Nah, apa yang saya katakan, pada puisi Sutarji itu sebetulnya ada lagi satu keistimewaan Sutarji yang dikatakan mantra itu dari segi literasi. Ya, menurut Hasan Yunus, 1 dari 5 penyair dunia yang mampu menciptakan idiom sendiri itu Sutarji.
Idiom itu apa? Kan idiomnya penyair itu kan kata-kata. Ya. Sutarji menciptakan kata-kata yang baru yang tidak dapat kita artikan di kamus. Contohnya sepisau pa. Ya. Sebagai bentuk literasi baru, sepisau pa itu kan orang menduga-duga. Saya beberapa kali ikut diskusinya di beliau, ada yang mengatakan sepisau pa itu asal kata dari sepi, pisau, dan apa. Dia tahu aja. Gabungan dari 3 kata. Jadi dia mungkin menggambarkan kata sepi itu, tapi tidak ada idiom yang bisa mewakili. Walaupun kita tahu diksi itu tidak semuanya bisa mewakili rasa. Ya, tidak semua. Anda ditusuk dengan jarum, masing-masing Anda pasti keluarnya sakit atau perih. Tapi beda-beda. Walaupun katanya sama, tapi yang tinggal itu pasti ada dalam diri Anda. Yang udah biasa kena jarum, pedih, tapi biasa aja. Tapi yang nggak biasa kena jarum, apalagi nengok jarum trauma, itu beda kali. Walaupun diksinya sakit, sama-sama sakit. Nah itu tadi sebetulnya Sutarji mencari kata, akhirnya dia menciptakan kata sendiri, idiom sendiri. Dia menciptakan idiom sendiri. Dan itu keistimewaan Sutarji. Kalau menurut Hasan Yunus, 5 penyair dunia yang dideteksi Hasan Yunus itu yang menciptakan idiomnya sendiri. Gitu. Bahkan Anda lihat sajaknya Ki judulnya Q. Ya. Ini orang pesantren ini harus tahu dia. Q, judulnya Q. Bukan O. Ki itu salah mungkin enggak? O bukan O, Ki. Iya. Itu saya tidak sempat nontonnya. Bahkan ketika beliau kemari tahun 81 diminta oleh dosen kita Pak Wahmidi, beliau membacakan, dirayu oleh Pak Wahmidi, beliau tidak sanggup. Yang tanda seru seserakan, lalu alif lam mim di akhirnya. Ya. Nah, itu bentuk ekspresi tanda seru. Malah kita tahu tanda baca itu kan dalam bahasa kan arti buktinya intonasi, tanda perintah. Tapi sebetulnya yang dikatakan oleh Sutarji itu dia menggambarkan orang sakratul maut. Jadi ketika dia baca di tim saja itu, hanya sekali dia baca di tim, dia ceritanya dia itu meloncat-loncat seperti orang mau sakratul maut. Dia menggambarkan ekspresinya orang mau mati. Orang mau berpisah antara nyawa dengan badan. Itu dia berlari di pentas itu setengah jam. Meloncat-loncat, guling-guling. Begitu dia menggambarkan nyawa cabut dari badan itu sulitnya. Tapi dia ekspresikan dengan cara begitu. Nah tahun 81 malah masih segar dia. Dia mengatakan tak sanggup. Dan beberapa kali dibujuk oleh Pak Wahmidi di Taman Budaya, kemudian di PKM Unri, minta dia menampilkan. Karena Pak Wahmidi juga ingin melihat puisinya itu. Karena itu salah satu puisinya yang aneh. Tanda seru. Tapi tadi saya katakan dia menggambarkan idiom suasana batin yang dikatakannya itu tadi. Jadi sekali lagi saya mengatakan dia menampilkan 2 dimensi puisi itu. Yang pertama dimensi orality, yang kedua dimensi literasi. Jadi bukan hanya sekedar puisi mantra. Dia lebih dari puisi mantra. Puisi mantra itu cuma orality. Mantra itu cuma orality. Ya, tidak ada literasinya. Tapi tadi ada orality, ada literasi. Jadi dia lebih jauh daripada mantra, pola mantra. Untuk orality dia ambil pola mantra, tapi untuk literasi dia punya gambar sendiri.
tipografi salah satu diantaranya. Yang kedua, dia menciptakan idiom sendiri. Ya, walaupun tidak semua puisi, dia menggunakan idiom sendiri. Bisa dipahami? Jadi itulah yang dikatakan puisi berpola, yang dalam puisi tidak berpola. Yang kita hari ini kita bicarakan puisi tidak berpola. Jadi kalau bicarakan puisi tidak berpola, sebetulnya ala siapa? Ala Khairil dengan ala Sutardji. Hanya dua itu. Alanya Sutardji berkembang tahun 80-an sampai 90-an. Booming itu. Jadi penyair-penyair muda juga cara dia membaca juga diikuti. Karena itu ramai-ramai dulu, orang minum bir juga ramai-ramai. Memang tadi terang-terangan dia minum bir. Dia katakan kalau tidak ada bir saya tidak bisa baca. Serak suara saya. Kalau sekarang tidak. Setelah itu tuh puisi Walau itu puisi yang membuat Taufiq Ismail nangis. Jadi ketika Taufiq Ismail itu tawaf, malah dia kan seorang penulis puisi juga, dia teringat dengan puisi Sutardji itu. Nangis, itu punya kuat Taufiq Ismail, bukan saya karang. Dia nangis sejadi-jadinya. Kenapa? Dia bilang, kok pada mulut Sutardji keluar puisi itu, tidak pada saya, karena ke dalam puisi itu. Kan puisi itu mengagungkan Tuhan. Artinya sehebat apapun kita gak mungkin mengalahkan Tuhan. Dan mungkin itu titik baliknya Sutardji itu akhirnya dia berubah. Dia tidak minum bir lagi dan dia lebih khusyuk beribadah. Dan saya beberapa kali pernah mengundang beliau juga di perkampungan Melayu Serumpun dulu di Lingga. Saya ketuanya. Saya melihat dia ketika dia sholat, habis sholat pun dia khusyuk berdoa, itu tidak boleh diganggu. Ya, walaupun kayak orangnya urakan. Jadi dia betul-betul mendekati orang sufi dia. Nah itu tadi sekali lagi saya katakan pada Anda, kalau dikatakan puisi tidak berpola, Anda tinggal lihat ini puisinya polanya kemana, tidak berpolanya mengacu kemana. Misalnya nih, Anda membaca puisi Sepadji Djokodamono. Oh puisinya Hujan Bulan Juni, kan romantis tuh. Anda bandingkan dengan Senja di Pelabuhan Kecil, Khairil Anwar. Jadi ada nuansanya seperti itu. Tapi jangan Anda paksakan cari di Khairil, di Sutardji, tidak ketemu. Ya. Dan Sutardji pada masa itu juga Anda bisa cari kumpulan puisinya Kiai Haji Mustafa Bisri, orang NU. Ya, Kiai NU. Gimana? Ya, Mustafa Bisri itu otomatis karya-karyanya satu antologi itu tipografinya kental. Jadi pengaruhnya ada. Termasuk Anda bisa baca kumpulan puisinya Danarto. Danarto sudah meninggal. Seorang Danarto. Kalau saya nggak salah kumpulan puisinya judulnya Ngeng. Bunyi mesin ngeng gitu. Dan itu Danarto, dia juga kental dengan tipografi. Danarto itu seorang seniman patung juga, seniman lukis juga. Karena dia pernah membuat topeng ketika Rendra mementas. Ya dia juga pembuat topengnya pemain-pemain Rendra. Danarto itu seorang seniman, dosennya ITB, seni rupa ITB. Ada pertanyaan sampai di situ?